Tapi mencari kesenian untuk orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya dan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa ayat jamaah sekalian, beberapa ayat yang membicarakan tentang akhlak. Ampi kita terus salam, ampi kita atau tetap pada orang nanti. Dan bersitu jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna itu dalam hari baru dalam keadaan disebutkan rezekinya maupun dilapangkan rezekinya orang tersebut, maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ia tutul atau merengerang ke akhirat angka itu tulipas melupas orang-orang macipi dalena ada marun dalena minri dalena tatta itu lepas sang sedekah tatta berinfak. Dua keadaan manusia jemaah sekalian, entah itu dalam keadaan disebutkan rezekinya maupun dilapangkan coba kembali dua jemaah sekalian. Macipi dalena tauhid harga minri dalena uang. Ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dah ia tutup terbaik memulai dua keadaan ini dalam keadaan bersedekah ketika bersedekah. Ternyata kemudian dalina melalui dalina melalui sedekah. Tapi naya dosa kita tetap akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hamba-hambaku atakku itu tempat itu melalui masuk dan masuk orang-orangnya dalam keadaan disebutkan rezeki yang didapatkan. Ulama kita panditata biasanya Sa'di ya, maka dia mentafsirkannya ya makada yakumin ridan lener terwi megati dalam megati orang-orang masuk kumin ridan lener malu dan lena megati orang-orang masuk. Tapi kemacipi dan lena nasan panditata dena kena pagi nak masih dekat pagi nak dulu pas orang-orang pagi kaju begitu. Akan tetapi dia akan terus tetap mengeluarkan tapi dengan kadar apa yang dia mampu jemaah sekalian. Apa yang dia mampu. Jika tidak bisa harta, mungkin fisiknya. Apakah yang dia bisa berikan barang-barangnya? Aja dulu dinaberai. Ya kalau dia ada orang-orang kalau dinaberai aja dulu dinaberai. Ini loh tambah kena. Ini bagus ke jemaah sekalian. Nah bagus ke makada. Ya ratana Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat ya kemakam ya kemakasiwang ni ya tu gau tu lima terus ya makanja ya konsisten turun jama maparnitu ga marogoge atau mana angka itu tuh pakanja gitu pantar itu biasanya amalannya itu rasa Nabi Muhammad SAW maka dari itu amal pankasian kepada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ia tu kaminatul matar terrugi wa in qalla namun cik debi matar terrugi ia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rahmana ibahan maka fi sarra wa dharra adalah konsisten dalam melakukan kebaikan. Namun nabi kadin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala maka nabi orang tepas orang merata. Namun cek dek matar terus wa in qalla ia kami nak atuan ibu tahu atuan yang paling konsisten yang paling konsisten yang makna masa resari aku beban itu besige yang baru yun tapi yun lebih sesu ada sisa sesu tapi yun lebih dia kita makna ya kalau yun lebih jam tu dijam terus
Maka biar tidak apa itu jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzal, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Niki makasiwan nasa Allah Subhanahu wa taala andece mapidece nasa Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Ni tamatu balasan itu pakasiwan nasa Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis kita di Muhammad SAW juga kata Rasul SAW, ittaqinna itau walau biasa keranakan Allah Subhanahu wa taala walau bisyikti tam namo sipol bakurna namo sipol bakurna pakai itu keranakan Allah Subhanahu wa taala pakai itu betul jemaskan na yulu yang bawa sipol kurma bawa dia bereng. Ya Tuhan tuh ya, yang penting engkau basuh, engkau yang bereng jemaah sekalian. Itu menunjukkan untuk kita menghindari melakukan amal soleh itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau bisyukti tamar. Namun si pol bawa kurma, akhirnya Nabi Muhammad SAW pakai guna itu si terkait untuk Lalu yang paling Allah Subhanahu wa taala mencari masalah yang memiliki Allah Subhanahu wa taala boleh menekan Allah. Fisar dalam keadaan konsisten, tu terus pakai siang terus. Bukan berarti yang tidak konsisten, yang tak cica-cica bawang, bukan berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya Nabi ia paling kaminan nabuji. Jadi kena puji kaminan nabuji. Maka bukan mengatakan bahwa yang amalan yang sekali yang bisa kita lakukan tidak diterima atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amalan-amalan saleh, maka siwan Allah Subhanahu wa taala nama terutara maksiat. Yang kedua jamaah sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala al-kafirin al-ghairu yasang al-kafir ia tu tahu angkat tasawuf walena namelo macai angkai cai boleh si bulu ni rasa ngicai apa si bulu ni apa sebelum minre itu biasa ngicai masuk melalui kata-kata si bulu jo warwe ya kum minre itu corona makanya lupa kita tanpa si bulu ni dia masuk natahan corona itu rasa kau minum bayu natahan rasa ngicai melo pasuri angka dua pilihan jemaah sekalian wadina pasu waditode. Tapi makanya Allah Subhanahu wa taala itu tahan dia sengicai yang kejaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada tu aja nasai Nabi Muhammad SAW dalam hadisana maka dah la tardub wa la jannah ada mencai atau janji dengan Allah Subhanahu wa taala surga. Pada tu ayat tay maka dia Allah Subhanahu wa taala perlu sisi akan Allah Subhanahu wa taala dan apa itu kalau sisi surga. Tapi jamaah sekalian ternyata ini amarah, ternyata ini acai orang di sana. Dia malu oleh kita. Tabiat kita manusia sebagai orang sebagai makhluk yang dibekali hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu kita ingin membalas, kita ingin mengeluarkan amarah kita. Dia tuh mencari ia roh tabiat orang memang ni nabakali kita Allah Subhanahu wa taala pancari dapat nasi bawa ya rasa hawa nafsu. Tapi napa guru kita Allah Subhanahu wa taala tidak itu tabiat maka barengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia rasa tahu ia rasa tepat untuk Allah Subhanahu ia nak tahan China. Marengan wadi macai melo macai tidak ada istilah setelahnya tentang amarah ini jamaah sekarang ini mereka isi cewek
Biasanya lilata atau lisan ini pakai guna untuk malah berkata, pakai guna untuk bicara. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini agak melenceng sedikit dari materi kita, akan tetapi tidak apa-apa karena kita sedang menyinggung al-kazimin al-ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Nah, tahan China untuk dia lepas sui. Ya kepasuan sangat China, maka dia akan melewati lidah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya orang lain juga tersinggung. Akhirnya orang tersebut juga membalas dengan hal yang sama, dengan keburukan, bahkan lebih buruk lagi. Oleh karena jemaah sekalian, lidah ini terkait lisan ini, kata Allah, ma yalfizu min qawli, dia nak bicara tasi dia ada sengadina angka tu malaikat tu licata iro sang iro lepas sinin na paul na cata iro malaikat jemaah sekalian, illa ladaihi raqibun, ya sang raqibun hafizun, ya tu dijagai tu pengawas. Dalam kalau ini cuma bicara jemaah sekalian, kiasan pengawas. Terkadang yang harus pengawas dia hadir ya rotomir awas ibu ke jemaah kiasan pengawas. Terkadang dia tidak hadir atau dia cuma hadir ketika jemaah ketika kerjaan itu sudah selesai, baru datang untuk mengawasi, melihat. Tapi pengawas Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ulama makna sang raqibun hafizun, ya sang hafiz tuli na jagai, tuli na awas, dia nak kena apa? Dia nak kalau ki matin prokuranja, kalau ki WC, kalau ki makjang, kalau ki macule, kalau ki sepuluh tuli angke itu putusan kita tuli macata, aja kita pau, ADC kita pau, harga ajar kita pau, tak itu hoki. Inar makanya Nabi Muhammad SAW kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, nigi nasa tappa alena, nigi katappa angka tahu mahwal kurilalan natinna falyatul khairan aw liyasmut. Paulan ya sengaja dicengang, ya kode mulai pola sengaja dicengang, aja mak bicara. Aja mana mak bicara. Kenapa jemaah sekalian? Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, beliau mengatakan dewa sesar ni bicara dewa sesar ni itu dewate. Tapi dewa sesar ni ya mak bicara. Kenapa jemaah sekalian ketika kita berbicara, maka saat itu juga dicatat oleh malaikat, dan apapun yang dicatat oleh malaikat itu akan dihisab. Laibilah jemaah kurasai mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zikir iku maparenggara itu ada yang baik, perkataan yang baik, ada deci. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Esanya atid hadira tuli angkai, hafiz pengawas, hadira tuli angkai. Jadi pengawas tuli angka. Dia nak kena apa? Dia nak kena D. Dan itu baru berhenti jamaah sekalian. Ketika waktu kita untuk hidup di dunia ini juga sudah habis. Akhirnya amalan kita ditutup dan kita akan tunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, apa biasanya sampai jam berapa? Ya? Oh bunyi sih lagi. Oh, ya. Kemudian jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wal'ana anil sifat murtad li Allah Subhanahu wa taala nomor 3. Maka dia Allah Subhanahu wa taala wal afina 'anil nas. Angke itu melolong ada pernya atas salam berbatang kalina. Dan ini lebih berat lagi jemaah sekalian. Lebih berat jika sama dapat atas salam tahu nanya itahan yang sangat cairan. Akhirnya
tata dia maka jadi ipigo yang ada pada salam tahu kecuali untuk orang-orang yang memang melatih dirinya untuk melatih dirinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dia namakan makna melota ibigona. Karena tekanan itu yang kemudian dia sangat cai marajin itu tulian kan dia masih tanya misi makna apa akhirnya ngobrol latinna. Marajin ya sama dalam apalagi penasan yang kau guna maka rajin. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai dari sisi ketakwaan kita. Dia makanya Nabi Muhammad SAW dia nitai tanda kanjak tempatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda kanjak atau kalita tapi yang turun qulubikum nitai oqatinna atinta minita yang turun qulubikum. Ketika mengedepankan emosi, mengedepankan derajat sosial, akhirnya kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan terkadang ini yang menyebabkan jamaah sekalian, yang menyebabkan orang susah untuk memaafkan kesalahan orang lain adalah karena dia merasa memiliki derajat sosial yang tinggi, lebih tinggi dari orang tersebut. Merasa malu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Padahal ini jamaah sekalian, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, bukan berarti derajat sosial kita diturunkan. Bukan berarti kewibawaan kita berturun, justru orang lain akan menilai kita sebagai orang yang berwibawa. Dan itu ketika melakukan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka kisah jamaah sekalian. Angka Nabi Muhammad SAW tudang si pulung si bawa sahabat Nabi Muhammad SAW kau dalam masjid Nabawi si pulung isi bawa sahabatnya. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad SAW kadai itu alaikum rajulun min ahli jannah melu itama arani termasuk penduduk surga angkarani riset surga merutama si bawa ditunda-tunda ke tengah-tengah si bawa pada lama ini jamaah sekalian si buru-buru minta si sahabatnya kemudian memberikan nasihat, menyampaikan hadis-hadis Nabi Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata beliau yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah milo pertama awalnya sesungguhnya ya tasilan tahu karena maka Nabi Muhammad SAW berkata milo pertama sesungguhnya mana kata panapun aku pilih mana kata panapun aku pilih erutawa milo pertama disebut alasan Allah Subhanahu alasan Nabi Muhammad SAW maka itu sudah sesungguhnya di sesungguhnya itu. Ini mengajarkan jemaah sekalian makna angka tu boleh tahu. Tulis juga ke kampung ternyata itu tahu berbantu kurang ditentukan makna riset suhu itu mati. Dia naisa maka ternyata itu tahu riset suhu boleh. Karena ini buktinya jemaah sekalian juga mobil ngapau Nabi Muhammad SAW makna riset suhu itu. Karena dalam hadis riwayat mengatakan itu bahkan orang ini tidak dikenal, orang biasa, bukan orang terkenal. Tanya tahu Sogina ke Madinah, tanya tahu Kaminang Sogina ya terkenal dengan Sogina, ada tahu maka gertak, ada tahu maka lupa. Bahkan dalam tidak dikenal disebut bahwa orang ini tidak dikenal sama sahabat. Orang biasa kasih tahu dia bisa kadang-kadang bahkan namanya pun tidak diketahui. Mengajarkan jamaah sekalian keadaan tertulis atau buat dijaji lah itu tahu ya kita tahu dega dari kewarang-warang dega agak buat nilai maka tahu itu tapi ternyata orang tersebut
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angkat makmur jemaah sekalian. Karena hadis kita ini yang membuktikan. Akhirnya taman tahu. Nanti kita bisa dalakna. Pertama masuk pada doraka. Kemudian ikut bermajelis. Talung masuk tu menapau jemaah sekalian. Talung masuk. Tulen napau noni kita muslim kada ya tuh alaikum rajulun jannah. Hari ketiga ini sudah kita muslim sallallahu maka dia tuh melu tu mata atau sesuatu awalnya. Akhirnya angka sahabat Nabi Muhammad SAW tahu maka sumala mapigo dece maka sumala makasih apa Nabi makasih apa Allah Subhanahu wa taala ya kumakutan ku Nabi maka kege bangsa baca Quran paling mega kege bangsa sumpah sunnah paling mega tulis kami nak mega nak tenang. Biasanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu maka sunnah maka siang makutan baca Quran pakai nak tenang sumpah sunnah pakai nak tenang karena kege bangsa. Akhirnya ini tidak sabar jemaah sekalian. Dia sabar ada pakai siwan itu ada amalan apa yang dilakukan orang ini? Kenapa bisa dikatakan Nabi kita Rasulullah termasuk penduduk surga? Akhirnya nacin rolai ya sahabat itu melana. Kemudian meminta izin kepada iya si bapakku si salah kaki mereka minta izin ke wali maafkan ke kumulata padahal jamaah sekalian melo mimiti makadaan najam kasih itu ada malam kumulana nasa Nabi Muhammad SAW perisak suruh. Akhirnya bermalam orang sahabat tersebut. Ternyata kumulana jamaah sekalian ternyata jamaah sekalian ketika beliau melihat orang ini ketika malam hari dia tidak bangun sholat tahajud dia untuk masuk mendamping di jamaah sekalian pura majenne yang penting rumah sikir Allah Subhanahu wa taala nar penting dia untuk masuk tahajud dia itu nak puasa sunnah atau tamassul dia nak puasa Senin Kamis dia jadi agak amalan meluput aja pada mereka kada wajib pinajam sumpah aja masih kiri aku mati dia kena sudah tahajud bahkan sedangkan kita mengetahui jamaah sekalian bahwa salat tahajud adalah salah satu amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Jadi dia akan kita yang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As amalan yang besar yang dia kerjakan. Kemudian kalau kita mau melihat bahwa orang ini terkenal atau tidak terkenal juga. Bukan sahabat yang terkenal dengan jihadnya, dengan sedekahnya. Dia akan amanah-amanah yang sangat besar yang dia temukan. Akhirnya lah kita lungesok dia orang permisi mandi. Maka napodani maka dai jero sebenarnya dia itu si salah si bapak. Dia masalah dia mak iseng maka dah ada kita jamu populata nanasa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risa suruh kita lungeson apa katalu apa maka ada suruh bagi maka ada ya tahu maka ada sebagaimana yang kamu lihat itulah amalan agam itu bawa ya pakai siwak ma huwa illa ma ra'aita digaga sengaja dia minta. Akhirnya karena tidak mendapatkan sesuatu yang baru dia kena runtuh pakai siwak dia baru runtuh yang besar menurut sahabat kita sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Amr bin Al-As akhirnya permisi mandi dia penambil boleh bolana yang tahu nol ipema lisu maka dia itu gak kasih aku Allah Subhanahu wa taala sanadin yang minta kecuali yang komero nak matinro
dewa tinro konni sangadin na puraman tu ada apa atas salam lalu kota kuali dewa tinro dewa lah tinro konni sangadin na puraman tu ada apa atas salam lalu kota kuali. Jadi dia nak bani sangat cairan, dia nak bani sangat dendam dengki, dia nak bani kuatin, nak bani kuani. Maka dia sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia nak kasih wata pasabarna nama kada Nabi Muhammad SAW. Risa suruh lagi. Ia tu nak nasa dia pada lebih gau. Jamaah sekalian. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW, innal mu'min itu setelah teman atau tepat la yudriku la yudriku nasi sidapi itu angka atau mata sidapi itu apalan atau masa pajangi nadapi itu sebagai pahala atau masa pajang pendinya ariga teman puasa sunnah dengan husnul khuluq dengan bihusnul khuluqihi dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan akhlaknya jamaah sekalian dia menyamai pahala orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud dan juga berpuasa sunnah dengan akhlak yang baik jamaah sekalian. Ini adalah jamaah sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tanrana tawakkal dalam natinna harga tetap pada dalam natinna yaitu angkai melulu makdam pada atas selana atau ini. Karena jemaah sekalian urusan orang beriman adalah akhir. Urusannya adalah akhir. Ikawan tinggi pakon ada di pator. Ada na ipakon mantau. Karena jemaah sekalian selalu itu orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan dalam hatinya selalu itu fokus ke negeri akhirat. Agama itu lolok akhirat. Selalu itu yang dipertimbangkan. Makanya kata ulama kita, maka dia itu sangat teman-teman bayar kuah. Milu mampiyo na pertimbangkan dulu makada maka jamu itu urusan akhirat yang dibaca. Dipertimbangkan. Tidak sembarang melakukan sesuatu. Karena semua tindak tanduk kita, perkataan kita, semua perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Niki mapidece. Ada namu maka bicara asanya dicingin na pigote. Dzarrah, maka dia ulama maka dia pantai maka dia segi dzarrah itu ia tu ada kebilang maka bicara kori asena kori noi. Maka ringan. Tapi maka dia pengukur Subhanahu Wa Taala ini mampu cerita mau pada itu sengke varro. Ini tematu itu balasannya. Ya Roh. Ini tematu. Kapan jemaah sekalian ketika yaumul hisab. Dan sebaliknya orang yang mithqala dzarratin syarra yara. Ini mapija. Ini kita mapiga jahat. Namo maka cek deh. Mau maka bicu, mau nasa gede bergagang. Ini tato mah tu balasan itu. Cukup ini yang mengguru kita jamaah sekalian bahwa semua yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadis beliau, maka dah angkat itu mak bicara. Ketua bicara nangga premier agak ada pau dena kira-kira makada ada kibak nih ada pau tak kabur binasa alena akan tetapi dengan perkataan itu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke dalam neraka dengan perkataan itu di kalimat bahkan dalam hadis tersebut mengatakan di kalimat si di bang ada perkataan yang mungkin dia anggap remeh, dia tidak mengira bahwa apa akibat perkataan tersebut. Dia cuma menganggap ini hanya candaan saya, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkataan yang sangat besar konsekuensinya. Ini sejarah semua jamaah sekalian. Maka Nabi Muhammad SAW
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya kung kata matapa, ya kung kata nasa matapa oleh Allah Subhanahu wa taala tempat ku akhirat. Maka hendaknya bigo paula bigo sing ini cenga, ya kung dia mulai pawe sing ini cenga, aja bangun mati. Lebih baik diam sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kung Allah Subhanahu wa taala malah datang puji tolong pilih cengi. Jamaah sekalian terakhir, mungkin kita masih ada waktu. Saya ada sedikit beberapa. Ya, 3 menit. Mudah cukup. Tanda yang terakhir jamaah sekalian, dan ini kaidah seorang ketika melakukan maksiat kepada Allah. Bagaimana sikap seorang beriman itu ketika terjatuh dalam kemaksiatan? Karena kita jamaah sekalian tidak mungkin selalu berada dalam ketaatan. Tidak mungkin selalu berada dalam ketaatan. Oleh karena itu dikeluhkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala, dan salah satu sahabat berpengaruh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa ini saya, ya Rasulullah? Ketika saya berada di sisi Engkau, maka keimanan kami juga akan tinggi. Seakan-akan kami itu melihat neraka, kami melihat surga. Keimanan kami sangat kuat. Tapi ketika kami kembali ke keluarga kami, ke rumah kami, bercengkrama dengan keluarga kami, istri, anak kami, maka saat itu juga iman kami melemah, ya Rasulullah. Maka jemaah kata Nabi kita Muhammad, seandainya itu saya tepat untuk pada tepat untuk maka keimanan selalu keimanan kita kuat, maka malaikat akan menjabat tangan kita di rahim kita. Tanda jemaah, tidak mungkin keimanan kita akan bagus terus. Suatu kali mungkin kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa lam yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Maka Allah Subhanahu wa taala yakum abrijai angka jangan bidoi maringaran ke Allah Subhanahu wa taala aka jancinna maka dari ini kita udah toba ni kita berdela ni suku Allah Subhanahu wa taala ni kira maka da lolong itu acibiri maka tutulanna dia nak parak orang parang dia nak parak keluarga dia anu mana ke keluarga aku bilang angka tu jangan ni kira tu jancin maka dari ini toba jancin apa Allah Subhanahu wa taala maka da apa parak kai orang paranta apa kanjaki keluarga ta apa kanjaki anak tangga jadi keluarga ta pelak-pelak di matu akhirat. Setelah dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, milodapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab yakin saya tetap maka dia juga ada pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke milodapan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim wa mighfiru dzunuba illallah. Ibu-ibu dan jamaah sekalian, dia dapat terwujud menjadi masalah. Walau berseru ala manfaatnya. Ini kaidah. Dia dapat terwujud. Kaidah seorang beriman ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang pertama adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama jamaah sekalian. Mungkin ini saja bisa kami bawakan. Apa yang kami sampaikan, kebaikan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk jemaah sekalian dan untuk kita semua. Ada pun yang luput, yang salah yang kami sampaikan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.